Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Semoga sahabatku semuanya dimanapun Anda berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, pada kesempatan hari ini ya, dalam edisi video terbaru pada hari ini di tanggal 9 April 2025, yang mana untuk ubahan dan modifikasi yang kita ketahui sudah mulai berlangsung pada tanggal 11 Maret itu teman ya, sekarang ini sudah rampung ya, ditargetkan rampung dari pengerjaan modifikasi itu pada tanggal 9 April sampai 10 April, dan buktinya sekarang sudah rampung semua dari ubahan dan modifikasi di area run-off 5 titik di sirkuit Mandalika sesuai rekomendasi dari FIA atau FIA sebagai pemegang balap mobil internasional yang akan ya digelar pada bulan Mei nanti di tanggal 9 sampai 12 Mei 2025. Artinya sebentar lagi tinggal menghitung minggu teman. Jadi terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan dari balap mobil tersebut, ya dalam waktu dekat ini sirkuit Mandalika terlebih dahulu akan menyelenggarakan dari Mandalika Racing Series yang sekian kalinya teman ya. Jadi itu merupakan balapan sekelas nasional yang sudah sering diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Jadi mulainya dari awal ya, mulainya dari balapan Mandalika Racing Series itu digelar ya sejak dari sesudahnya rampung sirkuit Mandalika dibangun teman, sampai sekarang ini masih terus lancar dan sukses menyelenggarakan dari Mandalika Racing Series sekelas balapan nasional untuk ya menentukan bibit-bibit unggul ya, pembalap muda berbakat seluruh Indonesia bisa tampil di kancah dunia nanti ya. Semoga melahirkan pembalap yang hebat ya, profesional, dan bisa tampil di MotoGP seperti itu. Nah, inilah dia, sekarang kita sudah berada di tikungan 1. Langsung saja kita to the point ya untuk menjelaskan, melihat secara langsung apa saja yang terjadi sekarang di sirkuit Mandalika untuk ubahan dan modifikasi yang sudah rampung 100%. Nah, seperti yang kita lihat di sebelah kanan dari garis curb atau track limit tikungan 1, di sini sudah ada penambahan dari beton teman ya. Kemarin sempat kita lihat di video sebelumnya ya, ada pengecoran di sini untuk menambah lebarnya dari track limit dan garis curb di sini agar bisa menyelenggarakan balap mobil internasional. Nah, sehingga semua rekomendasi yang diminta oleh FIA atau FIA tersebut sudah ditepati oleh MJPA ya, dan untuk itu sirkuit Mandalika sekarang bisa menyelenggarakan balap mobil sekelas internasional teman ya. Nah, kemudian itu selain pemelebaran dari track limit yang ada di tikungan 1 tadi, tapi di sini kita langsung saja terfokus melihat hasil akhir dari selama modifikasi ya, perubahan-ubahan di sirkuit Mandalika itu berlangsung. Kita ketahui mulainya berlangsung di tanggal 11 Maret dan ditargetkan rampung pada 9 sampai 10 April 2025. Nah, sekarang ini kan sudah memasuki di tanggal 9 April 2025 teman. Jadi sesuai target yang sudah ditentukan oleh pihak terkait tercapai teman ya. Jadi sebenarnya ditargetkan rampung di tanggal 10 April, namun sebelum target dari 10 April tersebut ya, dari kelima area run-off modifikasi dan ubahan yang lain sudah rampung pada hari ini maupun di hari sebelumnya sudah rampung 100%. Jadi luar biasa ya, cepat dan sesuai memenuhi standar dari ya, mulai dari pengerjaan dan juga hasilnya memuaskan. Teman-teman bisa lihat detail dari kamera udara kita, tidak terbang rendah dan terbang ya, semua lengkap kita sajikan di video ini teman. Sehingga sirkuit Mandalika sekarang setelah dimodifikasi dan beberapa perubahan yang sudah dilakukan, maka kelihatan tampilannya berbeda daripada sebelumnya. Seperti inilah ya tampilan dari area run-off maupun di pinggir kiri dari track line teman, seperti itu. Jadi area run-off ya sebagian dilakukan pemotongan, sehingga area run-off yang dipotong tersebut diganti dengan gravel. Jadi ada progres penambahan gravel dan pemelebaran gravel dan penyempitan atau tidak terlalu lebar dari area run-off maupun track limit yang tidak diperlukan pada gelaran MotoGP. Itu dapat dilaksanakan ya oleh pihak terkait di sini untuk memenuhi balap mobil internasional. Jadi kedua pihak tidak jadi masalah ya, sudah melakukan koordinasi sehingga sudah sepakat, maka salah satu pihak belakangan yaitu FIA atau FIA bisa melakukan modifikasi perubahan. Walaupun ada perubahan seperti ini teman,
tapi itu tetap memenuhi standar sirkuit Mandalika gelar balap MotoGP, tetap mengantongi lisensi Grade A, teman. Luar biasa bukan ya sirkuit Mandalika ini, selain balap MotoGP tapi sekarang juga bisa menyelenggarakan balap mobil internasional. Nah, jadi jangan khawatir, sekali lagi buat sahabatku semuanya, walaupun ada perubahan di sirkuit Mandalika, pemelebaran gravel dan pemotongan run-off, itu tidak jadi masalah ya terkait penyelenggaraan balap MotoGP. Tetap mengantongi lisensi Grade A, teman. Nah, jadi tampilannya berbeda dan juga ya, dan tentunya makin keren dan menarik. Dan area run-off yang polos di tikungan 1 kita harapkan nanti sebelum MotoGP akan dilukis, ditulis, dibikin motif ya, dicat semenarik mungkin, teman. Karena ini demi kemajuan dan demi kesuksesan dari sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan banyak agenda balapan di tahun 2025 dan di tahun seterusnya, teman, agar tidak sepi, teman. Karena sirkuit Mandalika ini sangat menarik sekali ya dari dunia, teman. Dan sirkuit internasional kebanggaan Indonesia ini, sirkuit Mandalika, terus berbenah ya setelah modifikasi dan beberapa perubahan yang sudah dilakukan di sirkuit Mandalika. Di beberapa area run-off dan track limit di kelima titik tersebut sudah rampung 100%, teman. Teman-teman bisa nikmati untuk hasilnya dalam video kita pada hari ini. Kita akan pantau keseluruhan dan pantau full. Dan jadi beberapa area run-off maupun ubahan tadi sempat kita lihat dari kamera udara dan sempat kita jelaskan secara detail, dan langsung saja sekarang kita akan berpindah ke area selanjutnya, teman. Untuk dari kelima run-off ya track limit yang sudah diinfokan tersebut, kita akan langsung saja melihat secara detail. Di sini sudah kita berada di dekat dengan Pantai Seger namanya ya, pantai di belakang tikungan ke-10. Nah, sekarang kita berada di tikungan 10, nampak terlihat untuk sebuah ubahan dan modifikasi yang sudah rampung. Nampak tampilannya dari run-off sirkuit Mandalika kelihatan berbeda, dan juga sirkuit Mandalika tentunya nampak kelihatan makin keren dan menarik ya. Ya, tentunya ini kita harapkan kedepannya untuk motif area run-off diganti ya sebaiknya, agar kelihatan lebih keren dan makin keren dan menarik seperti itu, teman. Iya, misalnya nanti dicat ulang bagian area run-off yang bermotif batik ini diganti, sebab motif batiknya sudah tidak kelihatan ya jelas, karena garis-garis dari motif batik yang bernama motif Subhanali ini sudah terpotong motifnya, sehingga nanti ada kemungkinan ya perubahan dilakukan di motif batik di sini ya, untuk motif batik yang baru, teman, mungkin, dan juga tulisan yang baru untuk sirkuit Mandalika. Dan inilah dia, kita lihat sempurnanya hasil memuaskan, teman, yang kita lihat dari kamera udara lebih dekat dan lebih jelas ya. Kita terbang di sini, teman, untuk melihat hasil detail dari ubahan dan modifikasi di sirkuit Mandalika yang sudah rampung 100%. Area gravel semakin luas, teman, dan juga area run-off yang luas dulu di sini ya, sekarang ini tidak ada area run-off lagi. Nah, sekarang diganti dengan gravel yang baru, teman. Jadi seperti inilah ya tampilan dan wajah terbaru dari sirkuit internasional Mandalika yang semakin berbenah ya, tentunya lebih baik daripada tahun sebelumnya, teman. Nah, terus ya berbenah kawasan Mandalika, segala hal, banyak hal baru dibangunkan untuk sarana pendukung dan fasilitas ditambah ya. Walaupun kita ketahui ya kawasan Mandalika dan sirkuitnya sudah sangat memadai ya, memenuhi standar internasional, sehingga sudah diberikan Grade A oleh Dorna untuk bisa terus menyelenggarakan balap MotoGP. Artinya ya apabila bisa menyelenggarakan balap MotoGP, tentunya itu sudah memenuhi standar kelayakan untuk bisa menyelenggarakan balap MotoGP tersebut, teman. Mulai dari kawasan Mandalika yang luas dan juga sirkuit Mandalika yang internasional seperti itu, teman. Nah, jadi luar biasa, teman. Nah, terus dikelola, terus dikembangkan, terus dimajukan kawasan Mandalika ini. Progres pengerjaan tak henti-hentinya terus dilakukan ya, dikembangkan, supaya nanti jadinya akan semakin luar biasa, menarik ya investor, menarik wisatawan lebih banyak lagi, wisatawan luar negeri maupun dalam negeri yang berkunjung ke Mandalika dengan tempat yang sangat indah. Selain menyelenggarakan, selain ya balap motor, balap mobil di sirkuit, tapi kita bisa liburan juga, dan banyak kita nikmati segala sesuatu yang dihadirkan ya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Luar biasa, teman ya.
tak hanya kita menyaksikan balap MotoGP saja, tapi selain itu kita bisa liburan, kita bisa melihat dan menikmati segala hal, segala sesuatu yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu. Nah, jadi seperti itu teman. Dan inilah dia, sekarang kita sudah berada kembali di lintasan trek lurus ya. Sekarang di sini kita akan langsung saja melihat situasi dan kondisi di area belakang pedok teman, dan juga pedok sirkuit Mandalika yang selalu dipertanyakan oleh banyak netizen teman ya. Bang, pedok sirkuit Mandalika perlu diganti itu yang lebih mewah, besar dan lebih keren dan menarik ya, katanya beberapa sebagian netizen. Begitu juga bangunan tribun atau grandstand di sirkuit Mandalika itu perlu diganti bang, perlu lebih besar lagi, dibikin keren dan menarik ya. Jadi tribun yang tidak ada atapnya dipasangin atap katanya. Nah, itu sebagian dari tribun kan sudah ada progres atau renovasi dan perubahan, sehingga beberapa tribun sirkuit Mandalika sudah memiliki atap ya. Jadi banyak tribun di sirkuit Mandalika sudah memiliki atap profesional. Walaupun tribun yang sudah memiliki atap tersebut namun atapnya pendek, kita ketahui dulu, sekarang ini atapnya sudah memanjang ke depan dan sudah lebar dan besar, sehingga teman-teman nanti duduk di tribun tersebut tidak akan kepanasan lagi apabila hujan, tidak akan kehujanan sebegitu teman ya. Namun setelah dari renovasi ya, ada perbaikan di tribun tersebut, jadi sudah ada atapnya. Namun netizen kembali lagi menuntut ya kemauan yang terbaru lagi. Ya, kemauannya begini, kemauannya begitu. Jadi kalau kemauan kita masing-masing itu tidak ada habisnya teman ya. Jika sudah ada dibangun ini dan dibikin begini, pasti ada kemauan yang baru lagi ya di dalam hati kita masing-masing. Nah, jadi optimis ya, kita semua yakin ya kedepannya mungkin ada tindakan atau ada kemauan dari pihak terkait untuk lebih ya sirkuit Mandalika ini untuk tribun ya. Masalah bangunannya ini yang selalu dikhawatirkan, yang selalu dipertanyakan oleh netizen. Dan selain itu semuanya bagus ya, mereka katakan hanya saja sebuah bangunan yang ada di sirkuit Mandalika tersebut yang sering diperhatikan netizen, yang sering berkomentar dibikin begitu, dibikin begini katanya teman ya. Untuk lintasan dan model terbaru sirkuit Mandalika itu seperti ini tidak jadi masalah teman ya. Hanya saja bangunannya ya begitu ya. Kebanyakan dari netizen yang saya dengarkan ya berkomentar di setiap video terbaru kita maupun video yang lama kita teman, seperti itu teman ya. Jadi semua netizen ya masih optimis dan yakin bahwa sirkuit Mandalika ke depannya ini akan semakin lebih baik dan semakin sempurna, menunjukkan yang lebih baik, banyak hal baru di setiap tahunnya begitu teman ya. Untuk sirkuit Mandalika yang selalu kita dukung, yang selalu kita doakan supaya tampil lebih baik lagi dan supaya lebih ya mampu bersaing dengan masalah tampilan dengan sirkuit yang ada di kalender MotoGP begitu ya. Dan juga mampu bersaing dari balap-balap lokal Indonesia bisa tampil di balap MotoGP begitu teman ya. Kita masih terus optimis dan yakin dengan sirkuit kebanggaan Indonesia.